Batu tapak jala adalah batu akik yang memiliki motif tanda silang atau tanda plus. Dikatakan oleh beberapa sumber, batu tapak jala ini dipercaya memiliki beberapa tuah atau keistimewaan. Antara lain, yang pertama, batu tapak jala mampu membooster aura kewibawaan bagi penggunanya, sehingga lebih disegani dan dihormati oleh orang lain. Yang kedua, batu tapak jala dipercaya sebagai wasilah proteksi, wasilah keselamatan dan jaga diri yang mampu menghindarkan penggunanya dari bahaya yang sifatnya nyata maupun gaib. Nah, yang terakhir ini yang agak-agak ya ini, yaitu apa? Batu tapak jala dipercaya apabila ada seorang wanita yang diberi batu tapak jala, maka wanita tersebut akan jatuh hati kepada laki-laki yang memberikan batu tersebut. Ini yang perlu Mbak Wira soroti karena zaman telah berubah, Pak. Nampaknya di tahun 2024 ini cewek-cewek atau para ladies ini lebih seneng kalau diberi kartu ATM BCA prioritas, Pak, dibanding dengan dikasih batu-batuan. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Berjumpa kembali dengan Mbah Wira, Guru Besar Padepokan Sengkelot, Rajanya Asimat. Hari ini Minggu 25 Agustus 2024 jam 22 malam. Kita sedang melayani klien nomor 1612. Beliau menerawangkan sebuah batu berbentuk unik, yaitu motifnya tapak jala. Batu ini Mbak Wira tidak tahu belinya di mana, harganya berapa, atau praktisi yang meritual siapa. Mbak Wira hanya memeriksa batu ini apa adanya dengan sejujur-jujurnya supaya bisa memberikan informasi terkait nilai esoteris yang terkandung dalam batu tersebut. Batu ini Mbak Wira periksa dengan beberapa metode. Yang pertama yaitu metode vibrasi energi. Kenapa? Karena dengan metode vibrasi energi kita bisa memilah atau bisa mengklasifikasi mana benda-benda yang memiliki tuah dan mana benda-benda yang tidak memiliki tuah. Nah, energi yang ada dalam suatu benda secara garis besar dapat dikategorikan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu energi alam, adalah energi yang berasal dari alam. Energi alam bisa masuk ke dalam satu benda dengan 2 cara, Pak. Yang pertama, masuk sendiri tanpa diolah atau tanpa dimanipulasi oleh manusia. Biasanya benda-benda yang mengandung energi alam secara alami kita menyebutnya dengan mustika. Contohnya mustika lipan, mustika merah delima, mustika kol buntat, dan lain sebagainya. Yang kedua, energi alam itu bisa masuk ke dalam suatu benda dengan diolah atau dimanipulasi oleh manusia. Banyak praktisi yang bisa memanipulasi energi alam dengan beragam ilmu. Contohnya adalah mantra Eyang Semar. Mbak Wira pun juga bisa menggunakan mantra tersebut, oleh karenanya Mbak Wira familiar atau akrab bisa membedakan mana energi alam dan bukan. Untuk benda dari klien nomor 1612 ini mengandung energi alam yang kuat. Tuahnya kalau Mbak Wira rasakan ya, dari karakter energinya itu lebih ke arah kuat dan menolak, yang menjadi ciri khas bahwa tuah dari batu ini itu lebih ke arah proteksi atau wasilah keselamatan dan jaga diri. Level energinya pun bagus. Kalau Mbak Wira skalakan dari 1 sampai 100, kira-kira ada di level 90. Jadi benda ini tuahnya aktif dan siap untuk digunakan. Loh Mbah, saya selama menggunakan benda ini, kalau saya tes kebal bacok, kebal tusuk, kebaset, kok selalu tembus ya Mbah? Ya wallahu alam. Ya, yang jelas secara energi memang dia mengandung energi untuk proteksi. Namun seberapa kuat energi proteksi itu untuk melindungi diri Anda dari kebal tembak, kebal sayat, kebal bacok, dan sebagainya, yaitu Anda yang tahu sebagai pemilik benda ini. Namun kalau secara energi, tipe karakter energi seperti ini fungsinya lebih ke arah wasilah keselamatan dan jaga diri. Yang kedua, ada yang namanya energi manusia atau energi dari praktisi yang meritualkan. Mbak Wira
tidak menemukan ada energi manusia di dalam batu tapak jala milik klien nomor 1612. Yang ketiga, ada yang namanya energi entitas astral yang kita sebut dengan khodam. Khodam adalah pembantu atau perewangan bagi manusia, yang mana dia siap diperintah untuk melaksanakan beragam tugas demi membantu, mengabulkan, mewujudkan, mensukseskan hajat si manusia yang menjadi juragan dia. Batu tapak jala dari klien nomor 1612 ini, kalau menurut Mbak Wira, mengandung entitas astral. Jadi ada khodam yang bersemayam dalam batu ini. Untuk lebih melihat, merinci, dan mengetahui bagaimana karakter khodam dalam batu tapak jala, maka Mbak Wira menggunakan metode yang kedua, yaitu metode visualisasi. Dengan metode ini, Mbak Wira berusaha menangkap tanda-tanda visual atau tanda-tanda manifestasi dari entitas astral apapun yang terlihat dari benda milik klien nomor 1612. Nah, entitas astral yang bersemayam dalam benda ini, kalau menurut Mbak Wira, sosok perawaannya adalah laki-laki tinggi besar. Laki-laki tinggi besar ini, ya, kalau secara wujud tidak bisa kita jadikan patokan secara baku atau tidak bisa kita jadikan patokan secara kaku. Kenapa? Karena yang namanya khodam itu adalah jin, Pak. Ya, jadi khodam itu jin yang mau dengan sukarela mau membantu manusia. Nah, yang namanya jin itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang terbuat dari nyala api. Dia merupakan makhluk yang berasal dari dimensi energi. Oleh karenanya, dia tidak punya bentuk fisik seperti manusia. Kalau manusia ini berasal dari dimensi materi, oleh karenanya kita punya jasad atau punya bentuk fisik. Sementara kalau jin, karena dia berasal dari dimensi energi, maka dia nggak punya jasad atau nggak punya bentuk fisik. Ya, sebagaimana energi listrik, energi cahaya, energi panas kan nggak ada bentuknya, Pak. Cuman memang masih bisa dirasakan karena sifatnya sebagai energi. Nah, lalu kalau laki-laki tinggi besar tadi apa, Mbah? Itu adalah manifestasi atau penggambaran dari karakter energi yang dia miliki. Nah, kalau laki-laki gagah tinggi besar berarti jenis kelaminnya laki-laki. Tinggi besar ini merupakan penggambaran, ya, wujud dari tuah proteksi atau wasilah keselamatan dan jaga diri yang dia miliki. Gagah tinggi besar selain proteksi juga menggambarkan tuah kewibawaan yang bagus. Jadi memang batu ini tuahnya lebih ke arah proteksi kewibawaan. Kalau andai kata Anda gunakan tuah kewibawaan itu untuk mencari pendukung di kehidupan sosial, maka ini bisa digunakan untuk kejayaan karir. Misalnya dibawa oleh Pak Lurah. Pak Lurahnya berwibawa, banyak yang suka, banyak pendukungnya, maka otomatis karir dia sebagai Pak Lurah akan awet. Contohnya kepala desa, Pak Camat, dan pejabat-pejabat publik lainnya yang dia karirnya itu dipengaruhi oleh unsur kewibawaan. Artinya ada hubungan sosial dengan orang lain, ada interaksi dengan orang lain, itu bagus untuk digunakan. Asal khodam dari gunung, ya, kalau menurut Mbak Wira. Jadi ini adalah jin daratan. Kemudian dia sifatnya adalah positif, tidak membawa dampak negatif apapun bagi penggunanya. Usia dari entitas ini kira-kira adalah 2800 tahun, yang artinya usianya sudah tua. Standar tuanya Mbak Wira adalah 3000. Jadi kalau udah mencapai 2800 ya itu udah tua, udah bagus. Dengan level energi sekitar 90. Memang energinya kasar dan kuat, ya, sehingga ketika dirasakan tuh mudah sekali. Ketika dicek keberadaannya itu mudah sekali. Ini tuahnya sudah aktif dan siap digunakan oleh siapapun yang membawa benda ini. Terlepas siapa pembuatnya, Mbak Wira tidak tahu. Namun Mbak Wira bisa bilang bahwa benda ini tuahnya aktif dan siap untuk dipakai. Kalau untuk perawatan, Mbah Wira merekomendasikan dibakarkan dupa. Berapa saat yang lalu ada yang tanya, Mbah, kalau dioles minyak bagaimana, Mbah? Ya nggak apa-apa.
Tapi kalau bagi Mbak Wira sendiri, ya khodam itu kan jin ya, maka bagusnya kalau dibakarkan. Kenapa? Apalagi jin-jin yang berasal dari elemen api ya, mereka senangnya dengan asap, karena asap itu mewakili api. Kalau dioles minyak itu kan nanti mewakili air, mewakili cairan, ya kayak kurang pas gitu. Tapi ya monggo lah, ya kita itu sebagai pemilik benda bertuah jangan sampai dibuat repot oleh khodam atau benda bertuah yang kita miliki. Kenapa? Harusnya khodam itu yang membantu kita. Khodam itu yang repot membantu kita, bukan kita yang repot ngasih makan ke si khodam. Harusnya begitu. Jadi Mbah Wira merekomendasikan dibakarkan dupa. Lalu dupa apa Mbah yang bagus? Mbah Wira merekomendasikan menggunakan dupa gaharu herbal cap Raja Om yang karena terbuat dari serbuk kayu gaharu murni tanpa campuran bahan kimia apapun. Nanti untuk pembeliannya linknya ada di kolom deskripsi ya. Ada diskon 30%, dari 150.000 tinggal 105.000 saja per dusnya. Kemudian untuk lain-lain silahkan, kalau ada yang kurang jelas boleh didiskusikan, boleh ditanyakan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan dari klien seperti ini. Saya memakai batu tapak jala ini kurang lebih 4-5 tahun. Saya beli karena saya suka dan penjualnya murni adalah pengrajin batu dan tidak mengerti tentang klenik. Awalnya saya tidak menyadari kalau batu ini bertuah. Saya menyadari tuah dari batu ini mungkin setelah 1 tahun pemakaian. Jadi kalau ini sudah dipakai selama 4-5 tahun, ya berarti kira-kira tuahnya itu sudah berjalan selama 3 tahun. Selama saya pakai, setiap saya berbicara, orang pasti menuruti apa yang saya katakan, bahkan atasan saya sekalipun. Berarti memang kewibawaannya cakep ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Wira. Selama memakai batu ini pula, saya harus pinter-pinter memanajemen emosi saya, karena sedikit gampang tersinggung. Nah ini, sedikit gampang tersinggung ini, apakah efek batu ini atau bukan kita belum tahu, karena klien 1612 belum tentu hanya punya batu ini aja ya. Bisa jadi dia punya mustika-mustika atau pusaka-pusaka lain. Jadi kalau menurut penerawangan Mbak Wira, batu ini tidak membawa dampak negatif. Namun kalau klien mengatakan bahwa saya harus pintar-pintar memanage emosi karena sedikit gampang tersinggung, ya mungkin bisa jadi demikian. Karena yang paling mengerti adalah pemilik benda, apalagi ini dipakai 4-5 tahun, pasti udah hafal dengan karakteristik dari batu tapak jala ini. Untuk mengimbanginya saya perbanyak istighfar dan sholawat, nah itu bagus ya. Jadi untuk mengimbangi agar tidak gampang marah, kemudian memperbanyak istighfar, sholawat, wirid, dzikir, itu bagus, nggak ada salahnya. Kalau untuk masalah kekebalan belum pernah saya coba satu kali pun, karena memang niat awal membeli hanya untuk perhiasan. Jadi sebetulnya saya tidak bilang untuk kebal ya, melainkan untuk proteksi. Proteksi itu masalah keselamatan dan jaga diri. Saya juga tidak mengharapkan Anda ngetes untuk kebal, nanti takutnya tembus, eman-eman, sayang kulitnya ya gitu. Ada kalimat menarik di setiap saya berbicara, orang pasti menuruti apa yang saya katakan, bahkan atasan saya sekalipun. Berarti ini bagus ya, digunakan untuk menunjang karir, dan Anda sudah menggunakan ke arah sana. Jadi kalau menurut saya sudah tepat apa yang Anda lakukan selama ini, dan tinggal diteruskan aja. Itu adalah tanggapan dari klien. Kita akan mengulik ya tanggapan-tanggapan lainnya seperti apa. Mari kita lihat pelan-pelan. Rekaman berikutnya ini lebih Mbak Wira dedikasikan untuk menjawab pertanyaan dari klien yang belum bisa terjelaskan secara ketika ya, karena ya mungkin 1612 ini usianya agak tua mungkin ya, sehingga untuk bahasa ketikan dan bahasa persupranaturalan modern itu kurang bisa mengikuti. Oleh karenanya ini akan Mbak Wira jelaskan satu persatu. Mbak seharian ini tadi, sejak deal terkait akad penerawangan, jari tangan kanan saya tempat saya memakai cincin itu sampai pangkal lengan atas terasa jarum atau pegal-pegal seperti habis kerja berat. Apakah mungkin ini efek samping dari penerawangan yang jenengan lakukan? Jawabannya bisa jadi. Tapi Mbak Wira lebih suka mengarahkan ke medis dulu. Makanya dalam percakapan tersebut Mbak Wira jawab tidak ada hubungannya Pak dengan terawangan. Coba jenengan periksakan secara medis. Ya siapa tahu asam urat lagi tinggi atau kolesterolnya lagi naik. Jadi
Ini yang dicontohkan oleh Nabi kita. Nabi itu ketika ada seorang wanita datang ke beliau, wahai Rasulullah, saya tolong didoakan karena saya ini menstruasi nggak berhenti-berhenti dan saya nggak bisa sholat akibat saya terus menerus menstruasi. Saya khawatir ada setan yang bersemayam di perut saya sehingga membuat menstruasi saya itu nggak berhenti-berhenti. Apa yang Rasulullah katakan? Coba diperiksakan dulu ke tukang urut, tukang yang paham tentang otot. Artinya apa? Bahkan Nabi pun menyarankan untuk coba cek medisnya dulu. Nah, setelah dicek ternyata nggak ada perubahan, baru beliau datang lagi, ya Rasulullah tetap nggak ada perubahan, tetap pendarahannya kencang. Terus kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa iya betul, memang itu ada setan yang menendang-nendang rahim ibu sehingga rahimnya itu terus mengeluarkan darah. Akhirnya dikasih pilihan waktu itu, pengen didoakan sembuh apa bersabar atas penyakitnya, dan beliau lebih memilih bersabar. Kemudian dikasih tahu caranya sholat walaupun dalam keadaan pendarahan, yaitu apa, sholat dua itu didekatkan, jadi duhurnya diakhirkan, asarnya diawalkan. Itu ada itu di riwayatnya ya, nanti bisa Bapak Ibu dengarkan. Jadi bahkan Rasulullah sendiri pun juga mencontohkan bahwa kalau ada apa-apa jangan buru-buru lari ke magic, coba cek dulu medisnya. Kalau medis menyatakan nggak ditemukan penyakit tapi kok badan Anda masih sakit, coba ke psikologis. Kalau psikologis menyatakan juga normal, baik-baik aja, tetap sakit, barulah kita cek ke magicnya gitu. Jadi tidak kemudian semuanya itu lantas kita serahkan ke urusan magic saja, melainkan coba cek dulu secara medisnya gitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah batu tapak jala milik saya ini bisa disebut dengan mustika? Karena energinya murni dari alam tanpa campur tangan manusia. Jadi dalam rekaman Mbah Wira menyampaikan bahwa energi yang ada di alam itu bisa masuk ke dalam suatu benda dengan dua cara. Masuk sendiri secara otomatis atau dimanipulasi atau diolah oleh manusia. Nah, yang tahu apakah batu tapak jala ini olahan atau bukan, ya penjualnya, Pak. Makanya di sini Mbah Wira sampaikan, coba ditanyakan ke penjualnya, itu dapat asli dari alam atau hasil isi-isi sendiri, baru kita tahu itu mustika atau bukan. Nah, kemudian dijawab oleh klien bahwa penjualnya murni pengrajin batu akik biasa, bukan dukun, bukan juga penjual batu dengan embel-embel kenek. Kalau udah ada penjelasan seperti itu, berarti ini memang mustika asli. Jadi memang energinya itu berasal dari alam tanpa olahan manusia. Karena dengan skill Mbah Wira sekarang, Mbah Wira belum mampu membedakan mana energi alam yang masuk sendiri dan mana energi alam yang diolah oleh manusia. Ya, jadi memang masih mempelajari dan Mbah Wira belum bisa melihat bedanya. Nah, kalau udah ada keterangan seperti ini, barulah kita bisa menjawab bahwa iya betul, ini adalah mustika asli, bukan campur tangan manusia. Baru kita bisa sebut ini memang mustika asli, gitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ngapunten Kang, satu lagi, padahal kadang saya kalau ke toilet untuk buang air besar atau kecil itu tetap saya pakai, tapi kok masih bertahan ya penghuninya dan energinya. Energi itu tidak terhalang Anda BAB atau BAK, Pak. Jadi energi alam itu ketika dia sudah ada dalam benda ya dia terus aktif. Dia baru akan berkurang ketika tuahnya berjalan. Dia baru akan berkurang ketika tuahnya dipakai. Dia baru akan habis ketika energi itu digunakan untuk hajat keperluan sehari-hari. Jadi dia tidak hilang karena BAB atau BAK. Nah, kalau itu khodam, barulah mungkin kalau dipakai BAB atau BAK dia pergi. Terkait dengan perjanjian yang dilakukan antara si khodam dengan si praktisi. Jadi khodam itu kan awalnya adalah jin. Ketika jin ini kemudian ditundukkan dan diikat perjanjian, maka kita sebut dengan khodam. Nah, untuk klien dari 1612 ini, Mbah Wira dari depan tidak menyebutkan khodam adalah jin yang sudah ditundukkan dan diikat perjanjian agar patuh mau melayani manusia. Biasanya kalimat itu selalu ada. Tapi pada klien 1612 ini Mbah Wira nggak mengatakan itu. Entah mengapa firasat Mbah Wira mengatakan jangan bilang seperti itu. Karena nampaknya khodam dalam benda ini ikut secara sukarela, bukan karena ditundukkan atau diikat perjanjian oleh seorang praktisi. Dan ternyata betul, klien menyatakan bahwa memang beliau beli ini batu biasa, bukan batu yang ada embel-embelnya klenik. Itulah kenapa khodam yang ada pada batu tapak jala ini ikut secara sukarela, mendampingi klien 1612 secara sukarela. Dan oleh karenanya, karena ikut secara sukarela ini maka nggak ada pantangan. Karena nggak ada pantangan maka mau dibawa BAB atau BAK tidak ada masalah gitu ya. Dan ada pendapat yang mengatakan kalau penghuni sebuah benda akan hilang kalau nyebrang pulau.
Lah ini dari luar pulau tapi kok masih bertahan. Jadi gini Pak, kalau memang kodam itu hilang setelah nyebrang pulau, gimana nasibnya kodam-kodam hasil ritualan Mbak Wira Pak? Karena pembelinya banyak dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Makassar, NTT. Nah itu kan kiriman paketnya kan lewat lintas pulau semua Pak, melintasi samudra semua. Bahkan ada yang ke luar negeri, ke Singapura, ke Malaysia, ke Batam, itu kan semua lewat laut. Nyatanya ya aman-aman aja, tuanya ya kencang-kencang aja. Di sana diperiksa ya nyatanya ada kodamnya. Jadi itu mitos lama Pak yang mengatakan bahwa kodam itu kalau melintasi laut dia hilang. Oh nyatanya nggak begitu Pak. Ya entah kenapa supernatural semakin modern semakin simple. Jadi dibawa keluar negeri pun aman-aman aja. Lewat bea cukai pun nyatanya ya aman-aman aja. Si kodam juga tidak masalah. Dan itu Mbak Wira buktikan sendiri dengan azimat-azimat buatan Mbak Wira. Jadi gini Bapak Ibu, Mbak Wira itu selalu membuktikan apapun. Ya, selalu membuktikan apapun. Kemarin ketika Mbak Wira ketemu dengan klien VIP pun Mbak Wira berusaha membuktikan. Apa yang Mbak Wira omongkan harus bisa dibuktikan. Nah, termasuk ketika ada omongan, oh jin atau kodam itu nggak bisa dipakai melintasi laut. Makanya kemudian Mbak Wira mencoba berjualan azimat agar dibeli oleh klien-klien luar negeri. Itulah kenapa Mbak Wira mulai membuat konten-konten semua in English. Nyatanya ketika ada klien luar negeri yang membeli, ya aman tuh, kodamnya nyampe sana, tuannya jalan dengan baik, gitu ya. Jadi akhirnya mitos itu terpatahkan karena Mbak Wira membuktikan sendiri bahwa oh enggak, nyatanya azimat buatan Mbak Wira baik-baik aja, dan itu pun juga bisa berlaku untuk azimat buatan praktisi-praktisi lain. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Kalau ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas, diketik aja di kolom komentar, nanti akan Mbak Wira jawab satu persatu. Terima kasih, semoga bermanfaat.